Sebelum saya ke KKP, ada Mas Wahyu yang sudah siap menjelaskan seperti apa kemudian upaya yang sudah dilakukan. Saya tanya dulu Pak Hasan. Pak, sampai sejauh ini apakah edukasi yang diberikan ini cukup bermanfaat dan dirasakan hasilnya oleh petani garam, Pak? Eh, Baik Mbak Manuhara. Jadi program pemerintah itu mulai tahun 2011 itu sebenarnya melalui Pugar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, karena dalam program Pugar itu tujuannya kan hanya satu, mengejar swasembada outputnya ke depan seperti itu. Nah, selain daripada itu, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan mutu, produktivitas, itu kan salah satunya berupa sentuhan teknologi. Dari teknologi ulin filter, terus kemudian berkembang geoisolator kan seperti itu. Semua upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah itu tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kan seperti itu. Nah, harapannya adalah produksi garam air kita selain bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi, nantinya juga bisa disubstitusi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penolong industri seperti itu. Nah, akan tetapi kan kenyataannya sampai saat ini industri masih istilahnya tidak mau untuk melakukan penyerapan kan seperti itu. Nah, harapan saya kepada pemerintah bahwa hendaklah melakukan upaya pemetaan terhadap industri. Nah, industri mana saja yang kira-kira bisa mensubstitusi garam kita untuk pemenuhan kebutuhan industrinya. Misalnya kertas, misalnya apalagi mungkin Pertamina, misalnya apalagi. Nah, kalau misalnya industri yang memang mungkin tidak bisa dipenuhi, ya impor kan seperti itu. Nah, kalau berkaca kepada produksi nasional kita, dengan total kebutuhan garam secara nasional, itu memang tidak mampu kan seperti itu. Nah, tapi tidak mampunya ini kan upaya-upaya pemerintah terus dilakukan. Pertama adalah upaya intensifikasi yang dilakukan untuk penggabungan lahan dalam upaya mengisi produktivitas. Ekstensifikasi lahan, pengembangan lahan garam rakyat yang disentrakan di NTT saat ini. Nah, diharapkan di NTT itu produksinya bisa dijadikan pemenuhan untuk kebutuhan industri, kan seperti itu. Nah, kalau kita berkutat kepada kualitas, nah, ini kan sama-sama bahan bakunya. NaCl misalnya, khususnya di aneka pangan nih, itu sebenarnya bisa untuk garam rakyat kita digunakan untuk kepentingan aneka pangan. Sebelum tahun 2014, Mbak Manuhara, itu aneka pangan itu sudah dipenuhi oleh garam rakyat kita. Nah, setelah tahun 2014 dirubahlah aturan itu, aneka pangan masuk klaster untuk industri. Di situ yang sebenarnya memicu impor kan seperti itu. Nah, rakyat kita sebenarnya sederhana. Nah, kalau misalnya garam rakyat kita itu diserap dengan harga yang layak, habis katakanlah. Nah, mereka mau impor jungkir balik atau apa, itu tidak ada masalah. Yang penting satu, rakyat kita terberdayakan seperti itu. Beda polanya itu garam luar karena basicnya tambang. Kalau kita kan basicnya ini basic community yang harus diberdayakan, bukan harus diberangus kan seperti itu. Nah, ibaratkan batik di Indonesia ini, petambak garam ini membatik. Nah, kalau di sana itu bukan batik tulis, Mbak, tapi batik toko kan seperti itu. Nah, perlakuan ini yang harus dihargai seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah SNI yang menjebak kualitas garam rakyat kita seakan-akan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan industri. Ini yang harus direvisi nantinya secara bersama-sama. Kami berharap itu kepada pemerintah untuk berubah SNI itu, terutama di garam rakyat kita seperti itu. Kalau tinggi untuk konsumsi untuk dipangan, apakah ini juga tidak mempengaruhi terhadap tubuh manusia seperti itu. Nah, ini tugasnya nanti dari tenaga kesehatan ilmu gizi terkait masalah NaCl tinggi yang dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk makanan itu. Nah, apakah pengaruhnya itu luar biasa atau tidak kan seperti itu. Nah, sedangkan di kodeks sendiri, Pak, di kodeks sendiri itu untuk pangan internasional itu 97 tidak mengisyaratkan daripada magnesium berapa, terus BE-nya berapa. Nah, di sini yang mengunci sehingga produk garam rakyat kita itu
tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan industri khususnya aneka pangan. Tapi sekali lagi, nah tidak ada yang tidak bisa. Ya. Jadi upaya pemerintah Ya. untuk mendorong peningkatan mutu selain eksperimentasi, integrasi, Oke. itu mungkin berupa sentuhan teknologi seperti itu. Ya. Nah, ke depan kita berharap bahwa ada add value kalau sudah pemerintah mendorong, misalnya ada washing dan segala macam itu ada add value di masyarakat petambak garam kita. Oke. Tapi untuk jangka pendek, kami berharap pemerintah itu komitmen itu untuk menentukan HPP. Dalam menentukan HPP, pemerintah tidak bisa kalau misalnya garam tidak masuk ke dalam barang penting, barang pokok dan barang penting. Ini yang kami tunggu-tunggu. Ya. Nah, kita koordinasi dengan Kementerian Kelautan, Kemenkomar, katanya menunggu. Sampai kapan? Oke. Sampai masalah ini berlarut-larut, kan seperti itu. Ya. Nah, artinya komitmen pemerintah ini setengah-setengah dalam mengawal dan melindungi kepentingan masyarakat petambak garam, Mbak. Baik, Mas Hasan, ada 2 catatan. Ini kaitannya mengenai peningkatan kualitas pendampingan dan penambahan teknologi, termasuk juga untuk HPP. Nanti Kementerian juga akan menambahkan yang peningkatan dulu, Mas, pendampingan. Sampai sejauh ini KKP? Iya, ngomong garam nggak selesai-selesai ya. Jadi kalau ngomong sesuatu gak ada garam, ngomong tanpa garam jadinya nggak enak. Tapi ini penting sekali. Terima kasih Mano. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan ya, bahwa isu terpenting tentang garam ini adalah seberapa besar industri ini bisa menyerap garam rakyat dengan harga yang wajar, ya kan? Nah, yang terjadi sekarang ini adalah selain tidak terserap dalam jumlah sesuai yang disepakati, harganya ini banyak petambak-petambak garam, terutama di Madura, itu banyak teman-teman saya di sana, itu ngeluh. Ini dihargai sekilo cuma 300 paling 400 rupiah per kilogram. Padahal harga produksinya jauh di atas itu, jadi mereka rugi. Jadi kalau rugi yang lemprak akhirnya. Ini yang di Jawa loh ya, belum kita ngomong yang di luar Jawa. Yang nanti terkendala ongkos transportasi dan seterusnya. Jadi menurut saya mungkin kalau kita mulai tarik dari sektor hulunya tentang kesepakatan untuk keputusan untuk kemudian membuka keran impor dengan kuota 3,07 bukan 3,7 Bu. Secara 3,07 juta ton untuk kali ini, maka yang diusulkan oleh KKP adalah sebaiknya mungkin tidak usah dipenuhi semuanya dulu. Bisa aja ditarik separuhnya aja dulu. Separuh dari itu setengahnya dan juga jangan dilakukan pada saat panen garam. Jadi nanti harga garam rakyat kita jeblok maksud saya, jadi jatuh. Belum lagi kita ngomong soal perembesan garam yang atas nama industri, sebenarnya juga banyak garam-garam rakyat yang diimpor dari luar negeri termasuk dari India. Kemarin kami di Kebumen udah dapat itu garam-garam kita itu mati harganya dibunuh oleh banding harga oleh garam-garam dari India. Nah, itu kan satu ironi. Jadi untuk itu memang benar tadi perlu disepakati tentang harga pokok pembelian. Harga pokok pembelian garam oleh negara ini menjadi satu jaminan bagi petambak garam supaya mereka bisa diserap dengan harga yang bagus gitu loh. Nah, untuk sampai kepada harga pokok pembelian ini persoalannya harus ada aturannya. Nah, ini nanti memerlukan perpres yang memang harus direvisi lagi ya kan. Nah, ini nanti mungkin DPR bisa membantu KKP untuk proses itu Bu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah sebenarnya ada kesepakatan, tolong saya dikoreksi dari Kementerian Perindustrian Pak, ada MOU agar industri itu bisa menyerap garam rakyat kita itu 1,5 juta ton. Ya kan? Nah, persoalannya adalah kenapa tidak terserap? Tadi kan disampaikan ada problem quality yang tidak sampai pada standar yang ditentukan oleh mereka. Nah, ini perlu validasi, perlu verifikasi apa benar demikian. Jadi harus kita cek. Nah, terkait dengan pembinaan atau pembantuan teknologi pada rakyat petambak, KKP sudah punya program yang namanya GGR, Gudang Garam Rakyat. Ini yang kapasitasnya kira-kira 100 ton dan juga ada Gudang Garam Nasional yang kapasitasnya 1.000 sampai 2.000 ton. Nah, selain itu kami juga membantu membuat washing plan-nya, pabrik garamnya lah untuk meningkatkan kualitas itu. Tapi juga masih belum memadai.
ya masih minim. Salah satu minimnya adalah karena memang anggaran di KKP kan tidak banyak. Anggaran kami tidak seluas samudra istilahnya. Jadi untuk itu saya tadi terharu sekali dari mitra kami dari DPR Komisi 4 kayaknya akan mendukung supaya anggaran di KKP ditingkatkan. Jangan cuma 6,5 triliun, tapi ditambah syukur-syukur bisa double kan begitu. Di antaranya untuk bantuan kayak begini ini. Nah, supaya yang loss tadi tidak sampai 40% tentunya Nah, ya. iya, betul. Jadi pokoknya teknologi dibikin. Nah, terakhir itu saya juga dapat info, ini kami lagi mencoba ada namanya salt quality booster. Jadi untuk membooster dari kualitas garam kita yang bisa menghasilkan NaCl sampai 99%, Pak. Ini memang masih skala kecil, ya kan, serapannya kira-kira sampai 5 hektar kita coba. Ini nggak mahal kok. Biayanya menurut teman-teman dari KKP itu cuma 20 juta rupiah per hektar. Nah ini menjadi salah satu cara selain meningkatkan menambah adanya pabrik-pabrik washing plant di mana-mana itu. Begitu, Mbak. Nah ini ke Kemenperin. Pak, ada catatan-catatan termasuk juga HPP, tata niaga itu sendiri. Nah Kemenperin pengawasannya sampai sejauh ini seperti apa? Karena masih ada rembesan-rembesan, Pak. Terima kasih Mbak Gita. Jadi yang pertama kaitan dengan MOU. Memang benar Pak Wahyu ya, kita tahun lalu itu ada kesepakatan sebesar 1,2 juta ton kita serap garam dari rakyat. Dan MOU ini mungkin ya langsung salah satunya Pak Hasan, Pak Jafar Sodik itu termasuk ya yang nandatangani MOU gitu loh. Jadi 1,2 tahun lalu, tahun ini memang kita tingkatkan menjadi 1,5. Jadi penyerapan itu terus kita lakukan. Kenapa? Karena kita harapkan selain mengimpor, processing ini juga bisa menyerap garam rakyat. Ini yang keseimbangan ini kita jaga. Cuman masalah harga memang tidak ditetapkan. Ini mekanisme pasar. Ini yang mungkin tadi catatannya dari Pak Hasan, kenapa tidak ditetapkan? Memang ada peraturan dulu yang bisa menetapkan karena ini barang pokok penting sehingga harga ditetapkan. Apakah itu nanti mau direvisi kembali? Prinsipnya kalau dari industri, kepastian harga itu juga kita mungkin tidak ada masalah. Sepanjang memang itu pemerintah sudah tetapkan harganya sekian. Ya, regulasi itu ya, tetapi kalau mekanisme pasar ya tetap aja industri akan mencari harga yang paling murah, kompetitif lah. Nah ini yang mungkin yang kami siap saja untuk tadi kalau diregulasi dengan adanya penetapan harga ataupun bagaimana sebaiknya ini kita sama-sama bagaimana bisa menyerap garam dari lokal. Dan industri sangat senang sebenarnya kalau garam itu lokal. Karena kita semakin memperkuat struktur industri kita. Tapi memang tadi pelaku seperti tadi Pak Adi sampaikan, memang problemnya kita kan di standar kualitas. Nah ini yang mungkin tugas sama-sama lah, KKP sudah ada program, Pugar, udah ada GGN. Kita penyerapan juga kita lakukan melalui GGN, Pak. Jadi GGN itu mencatat yang menyerap itu siapa, dan kalau bisa memang kita lakukan di gudangnya GGN sendiri ngambilnya supaya sama-sama terikot dengan baik. Ini yang dan harganya mungkin bisa tercipta dengan baik. Jadi prinsipnya kita support lah dari kementerian untuk bagaimana semua industri terjamin kualitasnya dan kuantitasnya dan rakyat juga bisa sama-sama happy. Intinya Pak, itu untuk kekhawatiran rembesan-rembesan garam yang tidak semestinya, Pak. Sebenarnya mungkin kalau garam impor itu harus diprosesing. Jadi tidak langsung bisa dipakai oleh di pasar. Ya. Nah kita juga belum tahu apakah itu benar informasi seperti itu. Memang harus bisa kita selidiki lebih, investigasi. Karena ini kan menyalahin aturan juga kalau mereka itu garam impor langsung dilempar ke pasar. Karena harus diproses seperti itu. Karena juga bisa beresiko terhadap kesehatan ya Pak ya. Usai jeda kita akan lanjutkan seperti apa regulasi yang bisa didorong untuk bisa diupayakan agar petani pun senang, industri pun bisa menyerap semua garam yang dihasilkan oleh petani garam Indonesia. Sesaat lagi tetap di Indonesia Business Forum.